Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan oleh bulan Ramadan tahun ini dalam rangka meningkatkan ibadah kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi kita untuk berpuasa Ramadan, sekaligus menjadi satu kesempatan bagi kita untuk meningkatkan derajat keimanan kita menuju kepada ketakwaan. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia yang ada dalam diri kita yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan dan siap untuk memaksimalkan momentum bulan Ramadan ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa memegang teguh iman dan takwanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi kami bacakan kutipan ayat dari Al-Quran surat Al-Baqarah 183, yang mana ayat ini seringkali kita dengar ketika momentum bulan Ramadan, yang mana ayat ini senantiasa mengingatkan kita untuk kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, siapakah yang menjadi objek yang akan melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang diincar oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, siapakah orang-orang yang beriman itu? Nah, pemirsa sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu buah definisi orang-orang yang beriman. Yang dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ini adalah definisi awal orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu azim. Adalah yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, dan dia mengerjakan dan menegakkan sholat, dan yang membelanjakan hartanya sebagian rezekinya. Jadi ini adalah definisi awal orang yang beriman, adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita dalam berpuasa senantiasa diasah untuk melatih waspada dan selalu ingat kepada hal yang gaib. Yang mana ibadah puasa ini hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kualitasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Kalau sekedar badan lemas, bibir kering, mungkin orang bisa melihat, tetapi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dua objek yang senantiasa paling mengetahui kondisi puasa kita. Nah, orang yang beriman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam Al-Quran, definisi awal orang yang beriman adalah orang-orang yang yakin dengan hal-hal yang gaib. Ketika kita berpuasa, yakinlah bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak tampak di hadapan kita, dan tidak tampak pula bagi orang-orang yang lain. Sehingga
ketika kita berpuasa hanya kita dan Allah adalah zat yang gaib, dan kita harus senantiasa paham bahwa ini akan melatih kita untuk yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mengawasi kita sekalipun Allah itu tidak tampak di depan kita. Dia tahu, maha tahu kualitas iman kita, maha tahu kualitas puasa kita, dan kita juga tahu dengan kualitas puasa kita, sehingga disinilah kita melatih bagaimana menjaga kualitas puasa kita dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hal yang gaib. Nah, demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan bagi saya pribadi dan bagi pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.